Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga kami dapat bangun dengan tubuh yang segar di pagi hari ini. Sertailah kami dalam merenungkan firman-Mu dan bukakanlah hati serta pikiran kami agar kebenaran firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi langkah kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Kasih Setia yang Melampaui Badai. Terambil dari Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Saudaraku, ada sebuah lagu baru-baru ini sangat menyentuh hati saya. Karena liriknya membuat saya kuat untuk menerima dan menghadapi pergumulan saya. Karena itu saya mau berbagi buat kita semua. Judul lagu ini yaitu Walaupun Gunung Itu Tak Berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saudaraku, lagu ini berakar dari janji Tuhan dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudaraku, Yesaya 54 ayat 10 ini adalah salah satu ayat penghiburan yang sangat populer di dalam Alkitab. Ayat ini menegaskan tentang kasih setia dan janji damai Tuhan yang kekal bagi umatnya. Bahkan di tengah situasi yang paling menakutkan atau tidak menentu sekalipun. Saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali mengukur kebaikan dan kehadiran Tuhan itu berdasarkan gunung masalah yang berhasil disingkirkan. Sehingga kita berdoa agar gunung persoalan ekonomi runtuh, gunung penyakit disembuhkan, atau gunung pergumulan keluarga diratakan. Karena kita berpikir jika gunung itu pindah, barulah Tuhan itu dikatakan baik. Namun lagu ini mengingatkan kita pada realitas iman yang lebih dalam. Sebab ada kalanya dalam kedaulatannya Tuhan memilih untuk tidak memindahkan gunung tersebut. Dia membiarkan tantangan itu tetap berdiri di depan mata kita. Namun apakah itu berarti dia meninggalkan kita, saudaraku? Oh, tidak sama sekali. Saudaraku,
Janji Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 10 ini menggunakan metafora gunung dan bukit, yaitu sebagai simbol dari sesuatu yang paling kokoh, megah, dan tak tergoyahkan di bumi. Namun saudaraku, Tuhan berkata bahwa jika hal terapung dan terkokoh di dunia ini semua bisa hancur dan bergeser. Namun ada satu hal yang dijamin tidak akan pernah bergerak, yang tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita, yaitu kasih setia dan perjanjian damainya bagi kita. Saudaraku, dalam Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Memang benar saudaraku, iman yang besar mampu memindahkan gunung. Namun iman yang dewasa adalah iman yang tetap percaya dan bersuka cita meski gunung persoalan tersebut masih berdiri kokoh di hadapan mata kita. Terkadang Tuhan tidak menyingkirkan masalah atau gunung persoalan kita tidak berpindah. Karena sebenarnya Tuhan sedang menggeser fokus kita dari keajaibannya kepada pribadinya. Tuhan sedang membentuk kita, sedang membangun ketekunan, kerendahan hati, dan karakter kita yang lebih kuat di dalam diri kita. Memang saudaraku, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita, tetapi Dia berjanji untuk selalu menyertai dan menguatkan kita di dalam keadaan tersebut. Tangannya yang menopang jauh lebih cukup daripada sekedar mujizat yang kita harapkan. Nah saudaraku, coba bayangkan sebuah mercusuar yang berdiri kokoh di atas tebing karang di tepi samudra. Suatu malam badai besar datang bergulung-gulung. Gelombang laut setinggi rumah menghantam dasar mercusuar. Angin beliung menghempas dinding-dindingnya dan kabut tebal menghalangi pandangan. So pasti saudaraku, penjaga mercusuar di dalamnya mungkin sudah mulai merasa takut ketika mendengarkan gemuruh badai yang begitu dahsyat. Sehingga dia berdoa agar badai segera reda dan laut kembali tenang. Namun malam itu badai tidak berhenti. Angin tetap bertiup kencang hingga fajar menyingsing. Nah, apakah mercusuar itu hancur saudaraku? Tidak. Kenapa? Karena fondasinya tertanam jauh di dalam batuan karang yang tak tergoyahkan. Mercusuar itu tetap memancarkan cahayanya, menjaga kapal-kapal di tengah laut agar tidak tersesat meskipun badai di sekelilingnya sama sekali tidak reda. Nah, aplikasinya dalam hidup kita saudaraku. Gunung masalah kita adalah badai tersebut. Seringkali kita egois, meminta badai segera dihentikan. Namun Tuhan mau kita menjadi seperti mercusuar itu. Jika fondasi hidup kita adalah kasih setia Tuhan, karang yang teguh, maka walaupun badai, gunung masalah tidak berpindah atau mereda seketika, seharusnya kita tidak akan goyah. Karena fondasi kita tidak bergantung pada situasi, melainkan pada janjinya yang abadi. Sehingga kita tetap bisa memancarkan iman dan damai sejahtera di tengah badai kehidupan ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur atas firman-Mu dan kebenaran yang mengingatkan kami hari ini ya Bapa. Kami mengaku bahwa seringkali iman kami goyah saat melihat gunung-gunung persoalan yang tampak begitu besar dan tak kunjung berpindah dari hadapan kami. Ampuni kami Bapa, jika kami sering meragukan kasih-Mu saat keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kami. Hari ini kami mau belajar untuk tidak lagi fokus pada besarnya gunung masalah kami, melainkan pada besarnya kasih setia-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami percaya
Walaupun gunung itu tidak berpindah, tetapi tangan-Mu yang perkasa selalu menopang dan menggendong hidup kami. Karena itu Bapa, berikanlah kami kekuatan, ketabahan, dan iman yang murni untuk tetap melangkah dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.